pada poin 17.13 adalah significance of the half cell potential. Dalam kasus ion logam atau elektroda logam, potensial setengah sel adalah ukuran kecenderungan terjadi reaksi Mn plus tambah Ne menjadi M. Oleh karena itu, ukuran kecenderungan Mn plus akan dikurangi oleh H2 pada unit fugacity untuk membentuk logam dan ion H plus pada aktivitas unit. Dalam contoh 17.1, kita menunjukkan bahwa untuk elektroda Mn dan elektroda Mn plus M yang dapat dilihat di slide. Jadi, potensial elektroda standar adalah ukuran energi Gibbs molar standar dari ion logam relatif terhadap ion hidrogen. Logam aktif seperti Zn, Na, atau Mg memiliki potensi standar yang sangat negatif. Senyawa mereka tidak direduksi oleh hidrogen, melainkan logam itu sendiri dapat dioksidasi oleh H+ untuk menghasilkan H2. Logam mulia seperti Cu dan Ag memiliki SL positif. Senyawa logam ini mudah direduksi oleh H2. Logam itu sendiri tidak teroksidasi oleh ion hidrogen, karena potensi logam tergantung pada aktivitas ion logam dan larutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas ion juga akan mempengaruhi potensi elektroda. Untuk perak, persamaan Nernst-nya adalah seperti pada persamaan 17.52. Karena nilai alfa Ag plus berkurang, maka nilai SL Ag plus Ag juga berkurang. Menggunakan nilai dari alfa Ag plus pada persamaan 17.52, kita mendapatkan bagian seperti pada di slide. Untuk setiap pangkat 10 di mana aktivitas ion perak menurun, potensi turun sebesar 59,16 mV. Jika kita menambahkan zat pengendap atau zat pengompleks yang bergabung kuat dengan ion perak, maka aktivitas ion perak dan potensi elektroda akan berkurang secara drastis. Sebagai contoh, jika kita menambahkan HCl yang cukup ke larutan AgNO3 dalam elektroda Ag plus Ag, tidak hanya untuk sepenuhnya mengendapkan ion perak sebagai AgCl, tetapi juga untuk membawa aktivitas ion klorida menjadi satu. Elektroda akan dikonversi menjadi standar Ag, AgCl, dan Cl. Untuk elektroda ini keseimbangannya seperti pada di gambar, yaitu AgCl solid tambah elektroda negatif, jadi Ag solid plus Cl min. Jika kita menggunakan persamaan Nernst untuk elektroda Ag plus Ag, sesuai dengan aktivitas ion peraknya adalah seperti pada di gambar. Pada waktu yang bersamaan, keseimbangan larutan juga harus dipenuhi. Jadi, AgCl solid berubah menjadi Ag plus tambah Cl min, yang mana Ksp sama dengan alfa Ag plus tambah alfa Cl min. Karena alfa Ag plus sama dengan 1,8 kali 10 pangkat negatif 10 dan alfa Cl min sama dengan 1, kita dapat mengetahui bahwa Ksp sama dengan 1,8 kali 10 pangkat negatif 10 kali 1 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat negatif 10. Oleh karena itu, kita dapat menentukan konstanta produk kelarutan untuk bahan yang sedikit larut dengan mengukur potensi standar sel elektrokimia yang sesuai. Bandingkan juga dengan contoh pada 17.6 dan 17.7 bagian 7.12. Dari argumen di atas dapat dilihat bahwa semakin stabil spesies di mana ion perak terikat, semakin rendah akan menjadi potensi elektroda perak. Sekelompok I-sel untuk berbagai pasangan perak ada pada tabel 17.2. Dari nilai-nilai pada tabel 17.2, jelas bahwa ion iodida mengikat Ag+ lebih efektif daripada bromida atau klorida. Agl kurang larut dibandingkan AgCl atau AgBr. Fakta bahwa pasangan perak iodida perak memiliki potensial negatif
berarti bahwa perak dapat larut dalam HI dengan pembebasan hidrogen. Zat yang membentuk larutan kompleks dengan ion logam juga menurunkan potensi elektroda. Dua contohnya adalah AgNH3 2+ tambah emin menjadi Ag plus 2NH3. SL-nya plus 0,373 volt. Yang kedua AgCN2- plus emin jadi Ag plus 2CN-, SL-nya min 31 volt. Apakah logam adalah logam mulia atau logam aktif? Tergantung pada lingkungannya. Biasanya perak adalah logam mulia di hadapan iodida, sulfida, atau sianida. Itu adalah logam aktif jika kita menganggap nol potensi sebagai garis pemisah antara logam aktif dan logam mulia. Selanjutnya, pada poin 17.14, the measurement of cell potential. Metode paling sederhana untuk mengukur potensi sel elektrokimia adalah menyimbangkannya terhadap perbedaan potensial yang sama dan berlawanan dalam slideware potentiometer. Gambar 17.5 menunjukkan sirkuit potensiometer dengan sel yang terhubung di dalamnya. Baterai B mengirimkan arus I melalui slidewire R. Kontak S disesuaikan sampai tidak ada defleksi yang diamati pada galvanometer G. Pada titik 0, potensi sel diimbangi dengan perbedaan potensial antara titik-titik A dan P dari slidewire. Slidewire dikalibrasi sehingga potensi penurunan antara titik-titik yang dapat dibaca secara langsung. Jika resistensi sel sangat besar, pengaturan potensiometer dapat dipindahkan pada rentang yang luas tanpa menghasilkan defleksi yang masuk akal pada galvanometer. Dalam hal ini, voltmeter elektronik impedansi tinggi harus digunakan. Dan selanjutnya, poin 17.15, reversibility. Dalam perlakuan sebelumnya dari elektroda dan sel, kita dapat asumsikan bahwa secara implisit bahwa elektroda atau sel berada dalam kesetimbangan sehubungan dengan transformasi kimia dan listrik tertentu. Menurut definisi, elektroda atau sel tersebut dapat dibalik untuk mengkolerasikan nilai-nilai yang diukur dari potensi sel dengan yang dihitung dengan persamaan Nernst. Nilai-nilai yang diukur haruslah nilai keseimbangan atau reversible. Pengukuran potensiometrik di mana kita ada harus yang diambil dari sel ideal untuk pengukuran potensi reversible. Berdasarkan sel PT H2H+, Cu2, Cu yang kita bahas dalam 17.9, reaksi selnya adalah Cu2+ tambah H2 menjadi 2H+ tambah Cu, yang mana tembaga adalah elektroda positif dan platinum adalah negatif. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 17.5, jika kita memindahkan kontak sliding S ke kanan titik kesetimbangan yang akan membuat tembaga lebih positif, Cu kemudian akan meninggalkan elektroda sebagai Cu2+, dan elektroda akan bergerak dari kanan ke kiri di sirkuit eksternal. Pada platinum, elektron akan bergabung dengan H+ untuk membentuk H2. Seluruh reaksi berjalan dalam arah terbalik dari kanan ke kiri. Sebaliknya, jika slider dipindahkan ke kiri, elektron akan bergerak dari kiri ke kanan di sirkuit eksternal. H2 akan terionisasi menjadi H+ dan Cu2+ akan direduksi menjadi tembaga. Dalam situasi ini, sel menghasilkan kerja, sedangkan dalam keadaan sebelumnya kerjanya dihilangkan atau dihancurkan. Sel berperilaku terbalik jika menggerakkan kontak potensiometer sedikit ke satu sisi titik keseimbangan dan kemudian ke sisi lain membalikkan arus dan arah reaksi kimia. Dalam praktiknya tidak perlu menganalisis jumlah reaktan dan produk setelah masing-masing penyesuaian untuk memutuskan apakah reaksi berperilaku dengan cara yang diperlukan. Jika sel bersifat irreversible, melemparkan potensiometer sedikit tidak seimbang biasanya menghasilkan aliran arus yang relatif besar. Sementara reversibilitas menuntut bahwa hanya aliran arus kecil
ketika ketidakseimbangan antara potensi sedikit. Lebih jauh lagi, dalam sel yang irreversibel, setelah sedikit mengganggu keseimbangan dalam rangkaian, titik keseimbangan baru biasanya sangat berbeda dari yang asli. Karena alasan-alasan ini, sel yang irreversibel menunjukkan apa yang tampaknya merupakan perilaku yang tidak menentu dan seringkali tidak mungkin untuk membawa potensiometer menjadi seimbang dengan sel semacam itu.